Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ada pembelajaran secara PBL, praktek belajar laboratorium, yang harusnya dilaksanakan di laboratorium berhubung dengan kondisi pandemik. Jadi untuk PBL kali ini dilaksanakan secara daring. Nah, untuk tindakan yang akan Ibu peragakan yaitu adalah tindakan BHD. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana tindakan BHD sebenarnya seperti apa. Nah, nanti Ibu share untuk format penilaiannya. Di format penilaian itu ada aspek kognitif, kemudian ada fase orientasi, ada tahap kerja, sama penampilan pada saat tindakan. Nah, yang akan Ibu bahas lebih ke arah bagaimana tahapan kerjanya. Karena kalau untuk aspek pengetahuan, tinggal kalian lihat lagi konsep teori yang pernah Ibu ajarkan ya. Tolong itu dikuasai karena lumayan dari aspek pengetahuan juga ada nilai sebanyak 10%. Untuk tahap orientasi juga sebenarnya itu adalah langkah-langkah bagaimana sebelum kita melakukan tindakan, itu sudah biasa ya. Mangga kalian nanti lihat di format penilaian apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum kalian melakukan tindakan. Nah, untuk tindakan bantuan hidup dasar, dalam tindakan kegawat daruratan, baik itu mau tindakan apapun, kita harus diawali dengan 3A dulu. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, amankan diri kita dulu. Amankan diri kita pergunakan masker ya. Kemudian untuk maskernya itu dipakai bukan hanya oleh penolong, untuk pasien juga sama, apalagi sekarang kondisi kita lagi pandemi, jadi pergunakan masker. Jika pasien yang kita hadapi atau jika korban yang kita hadapi terdiagnosa suspek COVID, sebaiknya masker yang kita pakai bukan hanya masker bedah, tapi masker N95. Penolong memakai masker N95, pasien juga memakai masker N95 ya. Nah, pasien kemudian diatur dalam posisi terlentang di bidang data dan keras ini untuk aman pasien. Nah, kalau misalnya kita kerjanya di rumah sakit, pasien yang mengalami penurunan kesadaran itu misalnya sedang menjalani perawatan di ruang bangsal ya, di ruang perawatan biasa. Nah, biasanya kan di atas kasur. Kasur itu biasanya empuk. Nah, kalau kita melakukan RJP di atas kasur, empuk itu tidak akan memberikan penekanan yang maksimal. Jadi sebaiknya dilapisi dengan alas. Jadi ada alas khusus untuk pada saat kita melakukan tindakan BHD ya. Yang pertama kita lakukan setelah kita melakukan 3A yaitu adalah cek respon pasien. Ya, cek kesadaran pasien dengan cara kita merangsang. Bisa rangsangannya dengan suara. Nyeri sudah tidak ada ya, jadi kita merangsang untuk melihat sadar atau tidaknya cukup dengan menepuk pada bagian bahu. Jadi kita tepuk bahu korban atau pasien. Ini Ibu ceritain untuk tindakan RJP-nya yang di prahospital ya, bukan di in hospital. Yang di prahospital dengan alat yang seadanya kita menemukan korban tidak sadarkan diri. Yang kita lakukan, yang pertama kali kita lakukan adalah cek respon atau cek periksa tingkat kesadarannya dengan menepuk bagian bahu dua tangan kita. Jadi bahu kiri dan kanan korban kita tepuk. Pak, ya. Tidak boleh lagi dirangsang dengan nyeri. Kalau dulu dicubit pada bagian dadanya, sekarang sudah tidak boleh dirangsang dengan nyeri. Cukup ditepuk pada bagian bahunya ya. Pak. Ya. Kemudian setelah diketahui pasien dinyatakan tidak sadar, nah baru kita lakukan call for help. Kalau di rumah sakit berarti aktifkan code blue ya. Kalau kita di prahospital berarti call for help. Kalau misalnya di sekitar kita ada orang atau ada teman kita, minta teman kita itu untuk menelpon pihak rumah sakit ya. Nah, cara menelponnya, halo assalamualaikum, saya Yeni, saya menemukan ada seorang wanita umur sekitar 40 tahun dalam kondisi tidak sadarkan diri di Jalan Karamat nomor 36.
Jumlah korban ada 1 orang. Tidak ada trauma, kalau ada trauma kita sebutin, misalnya terlihat adanya fraktur pada bagian kaki misalnya, jadi sebutin kondisi yang kita temukan pada korban. Mohon segera dikirimkan ambulan. Nah, setelah kita menjelaskan kronologis korban seperti apa, kita juga harus meninggalkan nomor telepon yang kita miliki ya, nomor teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi 08 bla 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 ya. Jadi nanti pihak rumah sakit kalau ada perlu sesuatu yang diklarifikasi memudahkan ya. Jadi jangan lupa kita menyebutkan nama kita, menyebutkan juga nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Itu untuk yang call for help. Nah, kalau sudah, sekarang kita cek nadi. Cek nadi itu diperiksa berbarengan, kalau di sini masih cek nadi ya. Nah, yang sekarang yang terbaru cek nadi itu sambil meriksa cek napas. Cek nadi dan cek napas. Ingat ya, cek nadi dan cek napas. Nah, untuk cek nadi dan cek napas, nadi itu adanya di sini. Jadi kita telusuri, kalau pada laki-laki di sini ada tulang tiroidnya. Nah, kemudian kita tarik ke pinggir kanan atau ke pinggir kiri boleh, terserah. Nah, ke pinggir kiri misalnya ya, dengan 3 atau 4 jari mangga. Ya, minimalnya 3 jari, jangan 1 jari atau 2 jari. Nah, ini si dagunya sambil sedikit diangkat ya. Nah, supaya posisinya head tilt chin lift. Nah, posisi seperti ini tujuannya untuk membuka jalan napas. Kita periksa nadi dengan menghitung 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 sampai 10.000. Nah, sambil menghitung, dalam hati saja kita menghitungnya ya. Kalau ujian nanti disebutin. Nah, kemudian kita perhatikan pasien atau korban itu bernapas atau tidak. Ya, kalau sudah teridentifikasi nadi tidak ada, biasanya napas juga tidak ada. Ya. Nah, kalau misalnya hasil pemeriksaannya nadinya ada, tapi ternyata napasnya gasping. Gasping itu tengah-engah. 1 menitnya itu kurang dari 10 kali per menit. Ya, nah itu artinya pasien butuh napas tambahan. Kalau dulu korban prahospital butuh napas tambahan bisa ditolong dengan cara pemberian napas tambahan mouth to mouth. Jadi si pemeriksa menghirupkan napas dia, kemudian dihirupkan ke korban. Ya, kalau sekarang sudah tidak boleh. Jadi kalau misalnya sambil menunggu pihak ambulan datang, kita hanya buka jalan napasnya saja bagi korban yang terdeteksi nadinya. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak terdeteksi nadinya, sebaiknya langsung dilakukan tindakan RJP. Ya, jadi rescue breathing ini dilakukan jika pada saat diperiksa nadi ada, napas tidak ada. Rescue breathing diberikan selama 2 menit. Dengan kecepatannya 1 menit itu adalah sampai 12 kali. 1 menit 12 kali. 1 menit itu 60 detik. Ya. Nah, 1 menit 12 kali atau 1 menit 10 kali. Jadi antara 10 sama 12 kali per menit untuk penapasannya. 60 dibagi 10 berarti 6 detik jeda antara pemberian napas 1 dengan pemberian napas 2. Kalau kita menggunakan kecepatannya 12 kali per menit, pada saat kita memberikan rescue breathing-nya berarti jedanya adalah 60 dibagi 12 itu 5 detik. Tapi biasanya yang dipakai itu adalah yang 6 detik. Jadi kalau kita punya, nah untuk rescue breathing ini kalau tidak ada alat namanya BPM, BPM itu adalah bag pop mask yang ada maskernya, kemudian di sini ada balonnya, kita tiup nanti ada gambarannya ya biar kalian terbayang BPM seperti apa. Nah nanti kalau misalnya pada saat ujian, kan kalian di rumah tidak ada alat BPM, tapi harus tahu ya kapan kita harus melakukan tindakan ventilasi. Nanti kalian searching bag pop mask atau bagging. Nah, kalian nanti print, kemudian supaya tidak eplek-eplekan, misalnya kalian cari dus, ya, dus yang sudah tidak terpakai, kemudian lem di atas dus tersebut. Nanti itu sebagai properti untuk bahan untuk ujian. Nanti pada saat ventilasi tinggal bilang, misalnya dilakukan ventilasi dengan menggunakan BPM. Nanti alatnya dilihatin, ya.
Nah, untuk pemberian rescue breathing, kalau nadinya ada, itu diberikan, tadi sudah Ibu jelaskan, 1 menitnya itu adalah sebanyak 10 kali dilakukan selama 2 menit. Ya. Nah, selama 2 menit berarti harus ada 20 kali tiupan. 20 kali tiupan ini. Nah, antara tiupan 1 dengan tiupan 2 jedanya adalah 6 detik. Jadi cara ngitungnya kita tiup dulu 1 kali. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 6 jangan bilang 6, tapi berapa kali kita tiupan? Tadi kan sudah 1 kali, berarti sekarang 1 kali lagi jadi 2. 2 tiup. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 3. Ya, 3 sampai hitungannya itu adalah 20 kali. Itu adalah tindakan rescue breathing. Ya, nah sekarang kondisinya nadinya ternyata tidak ada. Yang kita lakukan kalau nadi tidak ada, jangan cek napas, jangan memastikan kita hitung dulu 10 semenitnya itu ada 10 kali atau tidak. Otomatis kalau nadi tidak ada, napas tidak ada. Yang kita perlukan, yang kita harus lakukan adalah lakukan tindakan RJP. Ya, tindakan RJP itu berarti kita mengkompresi bagian dada si korban. Nah, kalian raba dada kalian ya. Cari tulang sternum. Tulang sternum itu adanya di bagian tengah-tengah pada bagian dada. Nah, letakkan kita itu kalau mau melakukan RJP selalu berada di sebelah kanan korban, ya. Letakkan tangan kita, tangan kiri itu di bawah, mengarah pada puting susu kalau laki-laki. Jadi kita sejajar tangannya ya. Ini diletakkan di bagian tengah sternum. Ini diarahkan pada dada bagian kiri, mengarah pada arah puting susu. Ini tangan yang satu lagi di atasnya, ya, tangan kanan di atasnya. Nah, kemudian tangan kita tuh lurus ya, nggak boleh bengkok, nggak boleh bengkok. Jadi pada saat kita menekan harus lurus, ya. Posisi kita seperti ini. Jadi harus lurus, ya. Tenaga itu di tumpuannya adalah di bagian bahu. Nah, pada saat nanti kalian mau melakukan tindakan kompresi, boleh itu dilakukannya di bantal. Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kalau sudah 30 kompresi, nanti si korban kalian angkat dulu dagunya, kemudian si dahinya ditekan ke bawah, buka dulu jalan napasnya. Nah, nanti ambil BPM yang bagging tersebut. Nah, untuk cara megangnya bagging tersebut, ini kan ada balon bagian ujungnya ya. Jadi tangan kiri kalian sebagai untuk memfiksasi. Kan nanti ada bentuk si bagging itu yang buat maskernya itu ada berbentuk segitiga. Yang lancip itu ada ke bagian hidung, yang itu ke bagian dagu ya. Yang tangan sebelah kiri untuk memfiksasi sambil mengangkat bagian dagu, yang ini untuk meniup balon ya. Jangan full meniupnya. Jadi cukup setengahnya saja. 1, 2. Nah, kalau sudah, lakukan tindakan RJP lagi 30 kali. RJP yang dilakukan di prahospital itu sampai ada tanda-tanda ROSC. ROSC itu singkatan dari Region of Spontaneous Circulation. Jika ada tanda-tanda spontan dari sirkulasi, korbannya membuka mata, korbannya batuk, menggerakkan tangan, RJP dihentikan dulu, kemudian cek nadi. Nadi ada, cek nadi kalau pada saat ini nggak usah dihitung 1.000, 2.000, langsung cek nadi. Nadi ada, artinya RJP boleh dihentikan. Tapi kalau nadi tidak ada, misalnya pada saat kita cek,
1.000, 2.000 sampai 10.000. Pada saat kita cek ternyata nadi tidak ada, berarti lanjut kita RJP kembali. Ya, itu untuk alur tindakannya. Nah, kalau pada saat kita cek ternyata nadi ada, napas tidak ada, berikan rescue breathing. Ya. Ini ya, jadi penilaian dilakukan secara periodik terhadap ada tindaknya nadi dan napas spontan. Periodik itu tadi, kalau ada timbul ROSC, RJP boleh dihentikan sementara cek nadi. Nadi ada, napas ada, tindakan selanjutnya adalah memposisikan korban ke arah posisi miring mantap. Ya. Nah, ini untuk supaya terbayang bagaimana kita melakukan tindakan RJP, mari kita simak video ilustrasi di bawah ini. Tahapan di dalam melakukan pertolongan pada orang yang henti jantung. Yang pertama ini adalah setting untuk di luar hospital atau pre-hospital. Ya, yang pertama kita lihat ada korban yang mengalami tanda henti jantung tadi, kemudian kita melakukan cek keamanan dari kondisi lingkungan, keamanan petugas, kemudian kita respon ke pasien. Nah, cek respon seperti itu ya, tepuk bagian bahunya. Sambil fokus kita ada di melihat pengembangan dada pasien. Ya. Kemudian apabila tidak ada respon, kita melakukan panggilan ke 119 sebagai pusat call center emergency. Assalamualaikum, saya Afik di Jalan Brawijaya nomor 2 di depan toko Samijaya. Oke, kita temukan korban dalam kondisi tidak sadar, kemudian tidak ada nafas, mohon bantuan emergensi sekaligus AED. Ya, baik. Nah, sambil AED kita itu, lakukan jika memungkinkan, RJP. kalau kondisi di kita AED jarang ya. Tapi secara algoritmanya harusnya tahapan berikutnya adalah kita lakukan pengamanan pasien dengan memberikan masker AED ke pasien. Kita pakaikan masker. Setelah nanti, kita melakukan pada saat pemberian 3A, masker kepada jelasin pasien, ya, aman diri, aman lingkungan. kita tempatkan Jelasin pasien ini juga dalam dipasangkan alas masker yang datar dan keras untuk memaksimalkan ketinggalan kita ketika RJP. Kemudian kita cek nadi dengan cek posisi nadi sama cek napas ya. Kita meraba Jadi, dari nadi sambil karotis meraba nadi, bisa dagu sedikit samping atau dinaikkan ke kiri atas. atau kanan, karena kita berada dari kanan pasien, kita arah ke kanan pasien selama 10 detik. Hitung ya, 1.000, 2.000, 3.000, 10 sampai detik tidak ada nadi, 10.000. Ada kemudian atau tidak? kita Nadi lakukan sama napasnya. kompresi. Kalau nadi dan napas tidak ada, langsung titik kompresi ini berada di tengah-tengah tulang dada atau central of chest. Kita menggunakan pangkal telapak tangan untuk melakukan kompresi. Langkah berikutnya adalah kita melakukan kompresi dengan lurus ya tangannya, titik kompresi nggak boleh berada bengkok. di tengah-tengah Kalau tulang bengkok, dada, nanti kemudian tidak ada kita tenaga. lakukan kompresi Tangan dengan kiri kedalaman di bagian 5 bawah, sampai 6 tangan cm. kanan ada di bagian 1, atas. 2, Saling mengunci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Kalau dia 4, ngitungnya 5, diulang, kalau 6, ibu 7, langsung 8, saja sampai 9, 30 10. kali. 1, Karena kadang suka 2, bingung 3, mahasiswa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada tahapan berikutnya yang kita perhatikan adalah ketika setelah dalam untuk kompresinya, kita perhatikan complete recoil-nya. Jadi Ya, kembalinya kompresi lupa ini ke atas, supaya itu ada pengembangan full, si jantung. istilahnya complete recoil. Kemudian Kecepatannya yang kita 100 perhatikan sampai 10 adalah kali per menit. rate-nya Jelasin ya nanti pada saat atau kalian melakukan kecepatannya. tindakan. Kecepatan yang kita 5 harapkan sampai adalah 6 cm. secara kontinu antara 100 sampai 120, 100 sampai 120 kali per menit dengan kontinu selama satu siklus. Jadi satu siklus itu terdiri dari 30 kompresi. Kemudian kualitas yang berikutnya yang diharapkan adalah ketika kompresi itu adalah
setelah rate itu minimal interupsi. Jadi setelah kita continue secara baik 100 sampai 120 kali per menit itu tidak ada jeda. Jadi tidak ada jeda ketika kita melakukan kompresi. Dan ini dilakukan selama 5 siklus. Jadi 30, kemudian jeda untuk ventilasi 2 kali kalau itu memungkinkan. Itu 5 siklus kalau kalau buat di saving rumah resto sakit ini ya. kita Kalau melakukan pre-hospital hand-only sampai CPR. timbul ROSC. Setelah kita tadi melakukan RJP, kita akan menjelaskan bagaimana tahapan penggunaan AED ketika AED itu sudah datang ke pasien. Ini contohnya alat AED Sambil ini. tetap dilakukan kompresi, kemudian AED dipersiapkan. Kompresi tetap berlangsung. Ya, sambil temennya memasang kompresi Kemudian tetap AED ya dipersiapkan. dilakukan. Dihentikan itu pada saat mau boleh digantikan posisi kompresinya, kita misalnya siapkan perlu AED-nya. dilakukan Yang tindakan pertama pijat kita listrik. pasang pad-nya, ya. Ya, tadi setelah kita pemasangan pad ke mesin AED, kita pastikan kita akan menempel pad ini. Kondisi pasien itu terhindar dari cairan, baik itu keringat atau air. Kemudian kita lakukan pembersihan ya, area pad. Kemudian kita siapkan alat pencukur apabila di area penempelan pad nanti ada rambut, itu kita lakukan pencukuran. Kemudian kita juga siapkan gunting apabila tadi ketika bajunya masih menempel, itu kita lakukan pengguntingan. Tahap berikutnya kita perhatikan penempatan pad, bisa jeda sebentar, Di kita alatnya lakukan biasanya tergambar ya. Itu langsung dipasangnya sebelah mana sebelah dilakukan mana. kompresi Kita lagi. nanti ikuti. Kemudian kita repas perekatnya, kita tempelkan. Kemudian kita repat perekatnya, kita tempelkan pada posisi apek dan sternum. Ya. Kemudian kita on-kan. Nah, nanti si AED itu akan menganalisa irama Posisi jantungnya. AED-nya. Kita nunggu instruksi. Nanti dia jadi sebagai sumber instruksi. Apakah tetap harus di RJP? Respon, panggil bantuan. Pasang pad, jangan sentuh pasien. Ya. Kalau bisa jangan sentuh, Ya, nanti kita sesuaikan lepas sesuai ya. dengan perintahnya dari AED. Jangan sentuh pasien. Dia sedang menganalisa. Kejut jantung dianjurkan. Ya, dia menginstruksikan untuk tekan tombol kejut yang berkedip. ya, kita tombol kejut Kalau kata yang berada mesinnya di perlu sini kejut untuk listrik, melakukan berarti kita kejut. tinggal pijit tombol. Kemudian kita kasih kejut aba-aba. listriknya. Awas, jangan ada yang Jangan nyentuh pasien. ada yang megang ya pada saat Everybody kita clear? melakukan pemberian kejut Ya. listrik. Kejut jantung diberikan. Mulai RJP. Ya, kita lakukan Kata mesin RJP, lanjutan kita RJP. RJP lagi ya. Ya, ini dilakukan nanti sesuai dengan instruksi dari alat ini. Dalam setiap 2 menit, alat akan menginstruksikan apa yang akan dilanjutkan dari kondisi pasien. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ya, Itu setelah untuk kita tindakan tadi RJP. melakukan tindakan RJP, sekaligus kita melakukan tindakan AED, jadi Automatic External Defibrillator yang sudah kita peragakan tadi. Tahapan ini kita evaluasi sesuai dengan petunjuk dari mesin AED. Dalam 2 menit dia akan mengevaluasi. Ketika pasien sudah ada nadi dalam 2 menit, ya, kemudian sudah ada nafas, maka pasien ini perlu kita segera lakukan proses rujukan ke rumah sakit. Ya, jadi itu tadi untuk tindakan RJP-nya yang belum dijelaskan. Setelah beres misalnya melakukan tindakan RJP, nadinya ada, napasnya adekuat, selanjutnya kita lakukan posisi miring mantap. Nanti ada penjelasannya bagaimana melakukan posisi miring mantap ya. Nah, sekarang banyak pertanyaan, kapan sih RJP boleh dihentikan? RJP boleh dihentikan jika
nadi pada korban teraba atau nadi pada pasien teraba. Kemudian yang kedua, penolong sudah keletihan. Artinya, prinsip pada saat kita memberikan pertolongan tidak sampai menimbulkan korban kedua. Jadi kalau penolong sudah kehabisan tenaga, tidak ada lagi tenaga untuk memberikan kompresi pada pasien, RJP boleh dihentikan. Kalau di rumah sakit punya protap ya, karena tindakan RJP-nya dilakukan secara bergilir. Misalnya protapnya setelah 30 menit, pasien mengalami henti jantung, tidak ada perbaikan, RJP boleh dihentikan ya. Kemudian kalau muncul tanda-tanda kematian biologis. Apa itu tanda-tanda kematian biologis? Tanda-tanda kematian biologis itu misalnya korbannya sudah mulai ada lebah mayat, sudah mulai ada kebiru-biruan, ya, dingin, ya, ada kaku mayat, artinya itu sudah mencapai kematian biologis. Percuma kita melakukan tindakan RJP. Sebaiknya RJP dihentikan karena kalau korban sudah mencapai kematian biologis artinya sudah dinyatakan meninggal, ya. Itu untuk tindakan RJP. Ya, tadi pada saat Ibu menjelaskan tindakan RJP, sekilas dibahas ada namanya tindakan rescue breathing. Rescue breathing ini dilakukan pada korban yang tidak sadarkan diri, ya. Kemudian pada saat kita cek ternyata nadinya ada, tapi napasnya tidak adekuat. Tidak adekuat itu napasnya misalnya tengah-tengah. Namanya itu gasping. Atau pada saat kita hitung dalam 1 menitnya itu tidak ada 10 kali per menit. Ya, kurang misalnya semenit itu cuman dia terlihat bernapas itu cuma 3 kali, 4 kali atau 5 kali. Artinya pasien mengalami gasping harus dilakukan tindakan rescue breathing. Coba perhatikan videonya ya, biar terbayang. Oh, sir, can you hear me? They still don't respond. I activate EMS or I call a code. You in the plaid shirt, go call 911 and come back. Sama ya. I might need your help. And if you can Pada find saat an dicek AED, please bring kesadaran it with tidak you. ada respon, Now I'm going to call for head help. tilt chin lift, Nah, look for normal head tilt chin breathing, lift, dagu and check for a angkat, pulse for dahi no more tekan than ke 10 bawah. seconds. Nah, cek nadi, Immediately I can feel a pulse, but the patient is not nadi breathing ternyata normally. ada, This includes the potential for agonal respirations, which we've tapi covered in other penapasannya trainings, agonal but atau it's not penapasnya considered gasping, real breathing. So sehingga this harus person's going to membutuhkan receive now rescue 1 breath breathing. every 5 Kita seconds lakukan, for a ambil total of namanya about 2 alatnya itu minutes adalah before I BPM, reassess the pulse. Bag And it Pass looks like Mask. this. Ini lihat ya, itu namanya pocket mask. Kalau sebelum 1, pandemi 1000, boleh 2, 1000, kita 3, memberikan rescue 1000, breathing 4, dengan 1000. menggunakan pocket mask. Kalau sekarang karena sudah pandemi tidak boleh ya. 1, Hanya yang aman 1000, itu 2, adalah 1000, BPM. 3, 1000, 4, 1000. Nah, lihat ya, jadi ada jedanya. So I 1.000, continue giving these 2.000, rescue 3.000, breaths, 4.000, 1 breath every 5.000 pada 5 seconds, saat and in demamnya about 2 tiup. minutes, I recheck for a carotid pulse. Rescue breathing If ini the pulse diberikan is present selama but 2 the menit patient dengan is not kecepatan breathing, I continue 20 rescue kali breathing and I atau await 1 menitnya itu EMS 10 and kali I per have menit, the berarti 2 AED menit here, ready to 20 go kali in case ya, I lose 20 the kali pulse as tiupan. well. If at any time Dengan on my jedanya reassessment the breathing adalah is 6 not there detik and there is antara no tiupan carotid 1 ke pulse, I'm tiupan going to go immediately selanjutnya. into CPR. If my AED is present, I'm going to use the AED right away and I'll go into Ini adalah CPR tindakan mode. rescue And breathing we'll dengan continue menggunakan this mouth rescue mask breathing until help ataupun nama arrives lainnya or the adalah patient pocket revives. mask. Ya, biar kalian tahu pocket mask itu kayak gimana tadi yang ditiup ya. Jadi ada maskernya di bagian atasnya ditiup. Namanya itu adalah pocket mask atau mouth mask. Kalau sekarang sudah tidak boleh ya. Ibu hanya mengilustrasikan kalau dulu masih bisa dilakukan rescue breathing dengan mouth mask. Kalau sekarang sudah tidak boleh. Nah, ini adalah tindakan rescue breathing dengan menggunakan BPM. Lihat ya, ada bag, pap, mask, ventilasi. Ya. Coba lihat, simak videonya. Face mask, and this is an adult face mask. You'll see there's a Nah, ini ya, that's itu what buat goes bagian over the nose, hidung yang and then lancip, around into yang your ini mouth. untuk bagian dagu. Jangan sampai This will be tertukar. attached to Ya, a bag valve sambungkan mask, dengan balonnya. and the bag valve mask will be attached to Nah, the yang actual- ujung nanti disambungkan dengan You can oksigen. do this as a one person or a Lebih enak two-person kita berada technique. di First, we're atas gonna bagian demonstrate the kepala one-person kalau kita technique. memberikan ventilasi. You want to Nah, place the si again, tangan the pointy penolong tap over the nose and itu the other akan part over membentuk the huruf mouth. C.
You want to place your position, patient in the sniffing position. Ini untuk memfiksasi. Ini angkat ya. And an E. 3 jari ini So the C goes around mengangkat the top, and dagu. the Ini E untuk memegang placing si your bagian fingers on the masnya. patient's mandible and pulling the patient's face up into Tangan the kanan mask. untuk menekan balon. And when you give your breaths, you want to make sure you give enough time for Tiup inhalation ya. and exhalation. 1.000. Again, Ini think about ditiupnya pulling the patient's face langsung. into the mask Tapi kalau as kita opposed memberikan to rescue pushing the breathing, mask beri into jeda the patient's selama 6 face. detik. If you have a 2-person technique, it's basically Ya. the same thing. Nah, Except selain rescue breathing, you have pada one saat person pemberian who's ventilasi, bagging, pada and then saat you have RJP another juga person who's holding the menggunakan mask alat onto ini the face. BPM. Ya, kalau di rumah It's the tidak same ada alat CDE ini, kalian technique, boleh and ilustrasikan, obviously you kalian get a print better seal if you gambar have 2 hands BPM. holding Nanti the pada mask saat instead of kalian 1. setelah kompresi, The kalian downside to this is that it just perbalkan, makes for a more lakukan crowded tindakan space at the ventilasi top dengan of the sebelumnya patient's kita head and back. buka dulu jalan napasnya. Ini alatnya, BPM, Bag, Pad, dan Mask ya. Ini ya, ingat-ingat, ini jempol sama telunjuk megang ini. Dia membentuk huruf C. Kita namakan CI clamp. Face mask. Yang membentuk And this huruf is an E-nya adult face mask. itu untuk yang You see there's a point. mengklemnya ya. If you have a 2-person technique, it's basically the same thing. Bentar ya. Biar kalian terbayang. Nah, lihat ya. Jadi ini membentuk huruf C, 3 jari, jari tengah sampai kelingking itu memfiksasi bagian dagu. Tangan kanan niup. Tiup dulu sekali, tiup. Nah, kemudian kita kasih jeda. Kasih jedanya kita hitung. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6 jangan bilang 6, tapi 6 tiup. 2. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6 berarti 3 ya, sampai 20 kali tiupan. Itu adalah tindakan rescue breathing. Nah, setelah memberikan 20 kali tiupan, yang harus kalian lakukan bukan hanya cek napas, cek nadi dulu. Hitung 1.000, 2.000, 3.000 sampai 10.000 ya. Nadinya ada atau tidak. Kalau nadi ada, cek pernapasan. Cek pernapasan hitung menggunakan jam dalam jangka waktu 1 menit. Dikatakan adekuat jika 1 menitnya dia bernapas 10 kali, minimalnya 10 kali per menit. Ya, nadi ada, napas ada, tapi ambulan belum datang. Yang kita lakukan adalah posisikan korban posisi miring mantap. Ya. Nah, bagaimana posisi miring mantap? Nah, ini ceritanya sudah melakukan tindakan RJP. Ambulan belum datang, tapi napas sudah ada, nadi sudah ada, korban masih tetap belum sadar. Their hand is pointing upwards towards their head. Take their other arm and place the back of their head against their ear, which is nearest to you. Hold this position. Keep the palm of your hand pressed against theirs. Take hold of their leg, which is furthest from you, from the back of the knee. Lift it so that it bends at the knee joint, but make sure that their foot remains on the floor. With their leg bent, roll the victim over towards you to place them onto their side, so that their knee touches the Dengan floor. posisi Remove ini, your other hand walaupun from pasien theirs, tidak making sadar, sure that their head itu does not move from tidak this position. akan Make a terjadi right resiko angle with the leg you aspirasi. have just used to roll them Apa over. itu Open aspirasi? their mouth, Aspirasi making itu sure not adalah to move their cairan head too lambung much. yang naik Cover ke and monitor atas. them. Ya, nah bahayanya kalau cairan lambung naik ke atas masuk ke saluran napas, itu yang bisa mengakibatkan aspirasi. Dan dengan posisi seperti ini, kalau misalnya ada sekret di saluran napasnya, ya itu bisa terkeluarkan. Ya, jalan napas lebih terbuka dengan posisi seperti ini dibandingkan dengan posisi supin. Ya, ini dilakukan jika nadi sudah ada, napas sudah ada, ambulan belum datang, lakukan posisi miring mantap. Ya, itu tindakannya untuk tindakan BHD. Nanti pada saat kalian ujian, jadi pada saat ujiannya nanti kita menggunakan sistemnya adalah kalian memvideokan tindakan kalian. Kalian mulai jelaskan dari aspek pengetahuan ya. Jadi sebelum langsung ke arah kasus, kalian jelaskan dulu.
ke aspek pengetahuannya. Di format kan sudah ada apa saja yang harus kalian ketahui di aspek pengetahuan. Nah, kalau sudah menjelaskan aspek pengetahuan, nanti penguji akan memberikan kasus. Jadi kalian jelaskan dulu sesuai dengan kasus yang dikasih oleh penguji ya. Nanti kalian bermain peran. Nah, sebelum melakukan tindakan, ada fase orientasi dulu, jelaskan apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum melakukan tindakan. Sudah fase orientasi, kita masuk ke tahapan kerja. Nah, ke tahapan kerja, jadi kalian nanti boleh misalnya dibantu, nanti ada saudaranya atau ada temennya, ada adiknya nanti yang berpura-pura sebagai korban. Korban tidak sadarkan diri, ya. Nah, kalian untuk 3A-nya itu wajib harus ada. Jadi nanti penolong menggunakan sarung tangan, menggunakan masker. Nah, si korbannya atau si pasiennya juga menggunakan masker. Maskernya masker bedah aja, ya. Nah, kalau sudah 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, si korbannya, pasiennya diletakkan di lantai saja. Jadi harus ada alas yang datar dan keras, jadi letakkan saja di lantai. Nah, kemudian aman diri, aman lingkungan, aman pasien udah, kita cek ya. Cek kesadarannya dengan kita menepuk pada bagian bahu. Kalau pasiennya tidak sadar, kita langsung lakukan call for help. Sudah lakukan call for help, kita cek nadi. Cek nadi, jadi kita langsung memposisikan di sebelah kanan korban ya. Cek nadi tadi sudah diilustrasikan ya. Jadi pada saat cek nadi, buka jalan napas, satu tangan buka jalan napas, satu tangan mengecek nadi ya. Jadi berbarengan ya, cek nadi dan cek napas. Nadi ada, napas tidak ada, lakukanlah rescue breathing. Kalian jelaskan rescue breathing itu dilakukan selama 2 menit dengan kecepatannya 1 menit itu adalah 10 kali per menit ya. Jadi kalau 2 menit ada 20 kali tiupan. Jedanya itu adalah 6 detik ya. Itu harus kalian jelaskan pada saat melakukan tindakan rescue breathing ya. Nah, jelaskan juga misalnya tadi pada saat melakukan rescue breathing, tangan kiri memegang maskernya, masker yang bagian lancipnya itu adalah ke bagian hidung, yang bagian datarnya itu adalah ke bagian dagu. Tangan kita, tangan kiri akan membentuk si eye clamp. Ini membentuk huruf C ya. Jempol sama telunjuk membentuk huruf C, ini membentuk huruf E untuk memfiksasi si bagian dagu. Satu tangan lagi untuk mencet si balon yang ada di BPM ya. Jadi jelaskan tindakan rescue breathing. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata pasiennya nadi tidak ada, napas tidak ada, lakukan tindakan RJP. Nah, untuk mencari posisi di mana diletakkan tangan, boleh itu dilakukan ke orang dulu ya. Nah, ini misalnya di bagian tengah sternum, kita berada di sebelah kanannya, nanti tangan kirinya diarahkan ke bagian dada kiri, tangan kanan di bagian atasnya, tangan penolong lurus, si tenaga ditumpukan pada bagian bahu. Lakukan kompresi sebanyak 30 kali, ventilasi sebanyak 2 kali. Dengan kecepatan 120 kali per menit, kedalamannya itu adalah 5-6 cm ya. Nah, karena kalau kita melakukan penekanan ke orang kan nanti akan kesakitan ya, dia tidak mengalami henti jantung, jadi menekannya nanti kalian cari bantal ya. Tekan 30 kali, kalian melakukan penekanan, melakukan kompresi, kemudian memberikan ventilasi dengan sebelumnya buka jalan napas, kemudian ambil BPM, tiupkan sebanyak 2 kali. Untuk BPM-nya tadi ya, kalian boleh ilustrasikan, kalian print ya, terus kalian lem di kardus, nah supaya nanti bisa menjelaskan, oh ini alat BPM-nya ya. Nah, berikan ventilasinya sebanyak 2 kali. ROSC belum muncul, lakukan kembali RJP 32 sampai timbul ROSC. ROSC itu apa? Kalau ada tanda-tanda seperti korban membuka mata, korban misalnya sadar, menggerakkan tangan, itu ROSC.
RJP boleh dihentikan dulu, kompresi dihentikan dulu, cek nadi. Cek nadi hitung 1.000, 2.000 sampai 10 kali 10.000 ya. Nah, kalau nadinya ada, napasnya tidak ada, rescue breathing. Tapi kalau nadinya ada, napas ada, berarti lakukan posisi miring mantap. Nah, posisi miring mantap tadi saudara kalian yang diposisikan sebagai korban diposisikan miring mantap, ya. Tangan yang berdekatan dengan penolong dikeatasin, tangan terjauh di ke bagian pipikan, ya. Tadi kan kalau megang lututnya aja kurang, tenaganya kurang, ya. Jadi ini kalau sudah posisinya kayak gini, tangan kita ada yang megang bahu, satu megang ini lutut. Nanti kemudian digulingkan. Itu adalah posisi miring mantap, ya. Itu langkah-langkahnya nanti pada saat kalian ujian. Jadi kalian buat video peragaan bagaimana melakukan tindakan RJP. Nah, supaya terbayang bagaimana RJP itu seperti apa. Kalau ada salah-salah nanti Ibu koreksi. Kita akan ketemu di Meet ya. Jadi setelah kalian memahami video ini, nanti selanjutnya kita akan bergabung di Meet. Untuk sementara nggak apa-apa, nggak tanpa orang dulu. Jadi kalian perlu propertinya hanya ini aja, hanya bantal saja. Dan ilustrasi alat BPM-nya seperti apa. Ya. Jadi yang Ibu nilai pada saat ujian bukan propertinya, tapi adalah kemampuan kalian untuk menjelaskannya. Jelas sesuai dengan urutan yang ada di manual, berarti nanti nilainya akan lebih bagus, ya. Untuk tindakan demo di video ini, Ibu cukupkan sekian. Nanti kita ketemu lagi di Google Meet. Ibu tutup ya. Assalamualaikum.